ngapain kau merantau? Jadi saya tukang parkir di Batam. Awal kerja saya itu di Pelabuhan Singapura. Horas, Bang Golfi Sianturi, Bangsa Batak, Bangsa Batak. next generasi ini. Kok jadi apa Mas Bang? Enggak, ya memang Aku kan narasumber. enggak ya, kita harus ini ya. Interaksi ya, Pak? Umpan baliknya tuh harus ada. Tegur sapa itu. Itu ya. Artinya yang mewawancari kita juga keberhasilan ada di situ. Ya. Dia mampu mencari siapa. Waduh, berarti ini tepat sasaran, Bang. Bukan saja tepat. Sudah memang saatnya ya. Oke, Bang. Oke. Sebelum kita lanjut bicara, Bang, aku izin, Bang, pakai bahasa yang agak keren sedikit ya, Bang ya. Keren. Iya, agak keren sedikit lah ya, Bang ya. O genki desu ka, Bang Golfi. Wah, ini luar biasa. Artinya inilah ya suatu keberhasilan, dia sudah mempersiapkan ya apa yang dia harus mau lakukan. Ini ya, orang-orang seperti ini ya, next generasi ya. Oke. Iya, saya genki. Sehat, Bang ya, genki ya, Bang ya. Genki, ya. Apa kesibukan sekarang, Bang? Oh, sekarang saya sibuk ya. Bisa dibilang bukan ke diri saya ya, ke orang banyak ya. Lebih bagaimana saya ya kalau saya bilang terlalu bullshit atau bohong, ya enggak, saya artinya itu harapan ya. Jadi saya sekarang lebih ingin memberikan apa ya, kontribusi ke orang-orang ya. Artinya diri saya ini berguna enggak buat orang lain. Jadi kita mempersiapkan tenaga-tenaga muda ya yang mau ya berkarir ya di Jepang, bekerja, belajar. Jadi Bang, ini banyak warga-warga Batak yang nonton. Tapi mungkin banyak juga masyarakat pada umumnya yang belum tahu nih siapa sebenarnya Abang ini. Kan tadi kan kita perkenalan dengan kalimat bahasa Jepang. Oh, bahasa Jepang ya. Tapi notabene Abang orang Batak. Nama Abang ini sebenarnya Bang Golfi atau siapa sih Bang lebih dikenal Bang? Ini lebih dikenalnya ya. Berarti saya harus perkenalkan dulu berarti. Iya, ya. betul Bang. Pada umumnya biasanya Baik. Jadi kata pepatah ya, orang dulu tak kenal maka tak sayang. kata sayang. Tapi kalau udah kenal disayang agak ribet juga nih gitu ya. Jadi saya itu tadi kan Adi o genki desu ka gitu ya. Seolah-olah saya ini orang Jepang. Tapi kalau kita lihat dari wajah saya, dari pakai mikroskop macam apapun, Batak saya asli. Darah saya kalau diperas ada Bataknya. Batak ya, dan asli itu tidak KW gitu ya. Jadi saya di masyarakat itu dipanggil Golfi. Jadi lebih familiarnya Golfi gitu ya. Marga saya Sianturi. Ya, Abang lahir dan besar di mana Bang? Lahirnya di Muara. Saya ya ada bisa bukan dibilang kota ya. Bisa dibilang dataran rendah di Tapanuli Utara sana ya. Saya lahir di sana sampai SD lah, kelas 3-4 lah waktu itu ya. Dan saya ya karena ekonomi ya, saya dibawa orang tua saya merantau ke Pematang Siantar ya. Pematang Siantar. Tapi kalau saya bilang kampung saya mungkin orang nggak tahu, jadi saya bilang Pematang Siantar lah. Nanti dari Pematang Siantar kita harus naik kendaraan lagi 1 jam ya. Jadi mungkin kata kerennya ya kampung ya. Jadi abang saya memilih saya lah waktu itu untuk dia sekolahkan. Terus setelah saya tamat SD, langsung saya dibawa ke Palembang ya. Pada waktu itu saya tidak tahu jalan, tidak tahu apa ya. Saya sekolah di sana ya. Abang saya ini saya pikir kalau dalam hidup saya itu bisa saya bilang dewa lah ya. Karena di umuran saya itu yang paling memiliki uang saya lah, yang dari kampung nggak punya apa-apa. Tiba-tiba saya tinggal di rumah abang saya. Ya, semua ya ada. mohon maaf, kita di kampung tidur di atas papan, nggak ada tikarnya. Tiba-tiba di atas kasur gitu. Gimana itu, nggak terbayangkan gitu ya. Waduh, ini dunia apa gitu. Ya. Pada waktu itu ya abang saya itu kan bekerja di satu perusahaan BUMN ya, BUMN. Kebetulan dia
sangat lihai berbahasa Inggris gitu. Jadi dia punya teman banyak orang-orang luar negeri. Artinya koneksinya lumayan luas gitu ya. Jadi ya mungkin dari skill dia itu ya dia bisa banyak mendapatkan kesempatan lah ya, kesempatan atau income segala macam, koneksi ya. Ya bisa bilang ya dari itu ya kami adalah kecukupan lah waktu itu ya. Nah, itu. Ya saya walaupun saya tinggal di situ, saya melakukan aktivitasnya ya mulai dari saya harus mencuci bajunya abang saya, ya. Terus gosok ya, pekerjaan-pekerjaan rumah, semua saya lakukan. Itu saya lakukan dengan senang hati seperti itu, ya. Ya setelah itu ya waktu itu kan abang saya belum menikah. Oh, masih dulu-dulu lah ya, Bang? Iya, masih dulu lah, jadi dia pun gak ada beban lah ya kan, nggak ada harus mikir sana mikir sini. Artinya kita keluarga gitu ya. Tapi setelah itu ya namanya juga hidup ya, pasti perubahan itu ada ya. Jadi setelah saya STM lah kalau waktu itu ya, tahun 94 93 lah ya, itu ya adalah sesuatu trouble lah ya, trouble keluarga lah, itu bukan trouble tapi itu menjadi awal dari segala sesuatunya lah. Titik balik justru ya, Bang? Titik balik. Tadi dari kehidupan yang enak gitu ya, tiba-tiba kehidupan saya berubah menjadi sesuatu yang saya harus berpikir kembali gitu ya. Saya harus review lagi kenapa bisa terjadi seperti itu. Dan saya waktu itu harus kabur dari tempat abang saya. Abang saya baik sekali, kakak saya juga baik, semua baik ya. Intinya waktu itu. Ya karena sesuatu hal lah mungkin itu kehidupan saya lah ya. Artinya saya juga tidak merugikan siapa-siapa di situ. Cuman ya karena cara pandang saja yang berbeda gitu ya. Saya mengambil kesimpulan untuk kabur. Kabur bukan berarti meninggalkan segala sesuatunya jelek gitu ya. Paham. Kabur pulang. Balik ke Siantar lagi. Siantar dari Palembang. Dan pada waktu itu saya nggak tahu jalan. Jalan balik untuk ke Siantar? Tahu. Jadi saya itu ditolong berbagai orang lah waktu itu ya. Tetangga, teman apalah itu ya. Jadi saya minta tolong ke mereka, saya mau pulang gitu ya. Itu saya mau pulang. Terus mereka bantu saya untuk menaikkan ke bis ya. Dan di sini ya saya pikir saya udah berserah aja. Kemanapun akhirnya nanti bis ini pergi ya aku harus ke sana berarti seperti itu tadi. Dan ya di dalam perjalanan itu ada 2 hari setengah lah ya, mungkin 2 hari 2 malam kita di dalam mobil ini. Terus di benak saya hanya satu simpang yang nggak boleh saya lewatkan, karena simpang itulah nanti yang menuju ke kota kecil saya lah, perdagangan gitu ya. Itu terus setiap berapa jam saya tanya koneknya, ya kondektur lah kalau bahasa itunya ya. Bang, masih jauh nggak bang? Enggak deh, santai aja nanti saya kasih tahu seperti itu. Itu baik sekali kan. Waktu itu saya nggak punya uang, jadi saya bisa dibilang nggak makan saya. Sama sekali abang pulang nggak bawa uang? Nggak, karena saya nggak punya uang. Ya waktu itu pun baik enggaknya lah ya, untuk ongkos pulang aja saya harus menjual barang abang saya juga soalnya ya. Jadi saya ambil sesuatu barang, saya jual ke teman saya ini supaya ada ongkos tadi. Iya, artinya bukan menjual ya, hanya aku nggak punya apa-apa loh. Kamu tolong saya gitu ya. Itu saya ambil itu dan saya ya saya dalam hati mohon maaf juga ya, artinya barang itu kan bukan milik saya ya, bukan milik saya, tapi itu pun harus saya lakukan gitu demi perjalanan itu. Hidup tadi ya. Seperti itu. Udah setelah sampai saya di Sumatera ya saya bicara ke orang tua saya ya. Saya temukan di situ, oh ini jalannya, dan sampai di rumah ya saya cerita. Artinya saya tidak bisa lagi melanjutkan sekolah di Palembang ya. Saya melanjutkannya di Pematang Siantar jadinya, kelas 2 dan kelas 3 berarti pada waktu itu tahun 95-96 lah itu ya. Karena saya lulusnya tahun 96. Nah, setelah itu ya saya nggak menyesali apa yang sudah terjadi. Saya harus fight lagi dengan hidup saya gitu ya. Itu karena ketika saya juga sekolah di sana 2 tahun itu,
Ya saya kan dari awal sudah tahu orang tua saya itu tidak mampu untuk menyekolahkan saya lebih, gitu ya. Ya mungkin bisa dibilang bahasa sini ya, kalau kita cari hari Senin, hari Kamis sudah habis uangnya, gitu ya. Boro-boro kita mau berencana mau mengambil Sekolah di kuliah mana, atau sekolah, apa ya. ya. Dari situ saya sudah ditempa, berarti saya tidak boleh meminta lebih. Ya. Terkadang kita kan kos di Siantar ya. Walaupun kita di Siantar itu kan jauh lah ke perdagangan ya, 1 jam lah kita. Itu pun harus naik bus ya. Itu pun harus ada ongkos juga gitu. Jadi semua ini kita siasatin lah. Ketika pulang ke rumah hari Sabtu ya, kita harus rela bantu-bantu keneknya ngangkat-ngangkat barang biar kita ongkosnya nggak bayar. Oh, kenek ini, angkot atau bis? Bis sepadan, laut tawar itu kita pakai untuk pulang. Oh, abang nyambi, sekolah nyambil. Maksudnya kita kan pas kita pulang nih, ya saya harus bantuin keneknya ngangkatin orang ada penumpang ngangkat. Ya ketika saya udah sampai di simpangnya saya turun, terima kasih gitu seperti itu. Jadi kita nggak ditagih ongkos, kita sudah bantu soalnya gitu seperti itu. Berapa tahun itu bang? Iya 2 tahun. Selama bang melanjutkan Sampai SMP, SMA tadi ya, iya. STM ya? STM. Dan pada waktu itu ya itu kan kalau kita pulang kan nggak tiap hari kita pulang. Sabtu atau sebulan 2 kali gitu ya. Terus hari biasa kita sekolah sampai siang. Ya kadang saya pernah di terminal ya jual asongan waktu itu. Terus saya suka menggambar sedikit ya. Terus kita buat di kayak keramik-keramik kecil gitu yang 10 kali 10 cm, kita gambarlah sesuatu, kita tulis, itu kita jual gitu di terminal. Itu sudah kita lakukan. Ya dari demi sekolah ini itu loh. Saya harus tamat minimal ya SMA lah, STM lah gitu ya. Kalau ke kuliah nggak muluk-muluk kita. Jadi waktu itu ya semua kita laluin ya. Kita ngekos di rumah saudara gitu ya. Yang saudara ini ya bisa dibilang luar biasa baik sekali ya. Artinya rumah kosnya udah murah lagi. Kadang-kadang kalau kita disuruh melakukan sesuatu lebih daripada uang kos itu kita dapatkan gitu loh. Iya, iya. Seperti itu. Jadi artinya saya pikir semua orang sangat membantu hidup saya gitu ya. Itu walaupun secara ada mungkin hanya informasi, ada hanya sedikit apa gitu ya. Yang penting kita bisa berjalan dengan baiklah waktu itu. Artinya nggak terlalu strength gitu ya, sampai saya harus bunuh orang gitu ya, harus malak orang seperti itu. Berarti tuntunan Tuhan itu tetap ada terus mengikuti abang yang pada saat itu. Ya ada, terus ada ya. Dan saya terlalu terselamatkan begitu ya. Terus sampai saya lulus dari sekolah tahun 96 ya. Terus saya coba untuk Spenmaru di USU waktu itu. Sempet mau ada abang kepikiran buat kuliah? Iya, saya kuliah. Pengen kuliah. Oh. Ya, saya pergi ke Medan ya. Kebetulan abang saya di atas saya yang nomor 3 itu, kebetulan dia kerja di proyek. Jadi saya bilang, aku mau ingin kuliah di USU. Kebetulan ada saudara sepupu juga dan teman bertiga. Sama-sama sekolah di Siantar waktu itu ya. Sama-sama tamat, kita bareng-bareng, kita mendaftarnya bareng-bareng di USU. Kita daftar dan kita ketemu di sana. Tapi kan waktunya kan panjang ya, untuk menunggu hasilnya ya. Tadi ya. Itu pun di koran kan nanti diumumkan kan. Ini masih koran waktu itu abang? Ya, terus saya itu menunggu hasil ini kan sekitar 2 bulanan kalau nggak salah, lama. Saya kerja bangunan. Abang sempat jadi kerja di bangunan? Kerja bangunan saya di Medan. Di Jalan Pahlawan kalau nggak salah waktu itu ya. Itu abang saya kebetulan di situ bisa dibilang mandornya lah gitu ya, saya kerja. Tapi bukan karena abang saya mandor, saya enak juga enggak. Jadi setiap hari saya harus menggerek dari lantai 1 ke lantai 2, pasir, kerikil, apa semua dikerek. Ya ini tangan ya bisa dibilang udah nggak ada rasa, udah sakit lah, gitu, udahlah gitu ya. Pada saat itu gimana pas abang ngelihat banyaknya nama-nama terus nggak ada nama abang? Terus setelah saya lihat nama saya belum merasa apa ya. Saya cari nama teman saya. Ada? Nggak ada juga. Nggak ada juga. Oh. Dan satu lagi saya cari teman saya, tidak ada juga. Kami bertiga tidak ada. Jadi itulah membuat hati saya nggak terlalu sakit gitu. Maksudnya ternyata bukan saya aja begitu ya. Ya sudahlah, berarti
ilmu saya ini belum seberapa gitu ya. Nah setelah sudah nggak lulus, saya pikir saya nggak harus berlama-lama di situ di Medan kerja tadi? bangunan tadi Ya. kan, karena itu hanya menunggu sampai saya bisa lulus ke Spenmaru tadi, Ya. ke USU. Terus saya memutuskan untuk pulang dulu ke rumah, pamit. Di otak saya, Oh, disuruh Abang pamit? saya harus pulang ke perdagangan ya, karena itu kan di Medan. Oh, Saya pulang ke rumah, nggak lama setelah itu, terus saya bilang ke orang tua saya harus pergi merantau. Tidak ada kekecewaan pada saat itu dengan orang tua melihat Abang nggak lulus diterima di kampus? Ya mungkin kita kasih penjelasan ya. Saya sendiri yang ngasih penjelasan, artinya saya nggak mampu gitu loh untuk menyelesaikan ujiannya. Jadi kan kenapa saya harus salahkan orang tua saya kan gitu ya. Orang tua saya pada waktu itu dia bilang ya kalau kemungkinanmu mau kuliah ya silakan gitu. Ya mungkin orang tua saya juga ya nanti kan ada jawaban di sana gitu. Maksudnya ya lakukan aja dulu seperti itu. Yeah. Mungkin dia lebih ke fighting-nya ya. Ya udah. Mental lah ya, Itu Bang? yang diajarkan mungkin ke saya ya. Pamit ke orang tua saya mau merantau saja. Tuh. Pada waktu saya cuma dikasih uang 200.000 kalau nggak salah. Tahun berapa, Bang? Tak tahu uang itu dari mana pun dia dapat, nggak ngerti saya waktu itu ya, tahun 96. 200.000 saya dikasih kalau nggak salah, itu nggak ada apa ya, 200.000. Terus pernah saya ketemu sama saudara gitu, bukan saudara, satu marga ya, Siburian gitu ya, saya ketemu. Kebetulan dia kenek bis. Jadi awalnya saya nggak punya cita-cita yang terlalu tinggi itu. Jadi kenek juga nggak apa-apa lah saya. Sempat berpikir seperti itu? Dan memang saya melakukan itu. Oh. Saya cari dia, dikasih alamat di, masih saya ingat ini, di Perawang namanya ya, arah ke Pekanbaru Riau ya. Ya. Saya naik bus lah, itu busnya Laut Tawar ya. Naiklah saya tujuannya ke Perawang. Sampai di Perawang, ya ada nomor itu, ada nama itu. Saya tanya loketnya, Bang, aku mau ketemu sama bapak ini gitu, Siburian. Aku mau cari itu, siapamu? Ya, bisa dibilang ya pernah kenal dan saudara lah gitu ya. Oh, dia sudah nggak ada di sini, dia sudah dicari polisi. Karena dia apa namanya ya, dia belum paham nyetir, dia membuat mobil itu terbalik gitu ya pada waktu itu katanya. Jadi dia udah lari, udah kabur, tidak ada di sini. Nah saya di sini dipaksa lagi berpikir, loh kemana lagi saya? Setelah itu adalah sekitar 10 menit saya bingung, saya mau kemana? Perawang, balik ke kampung. Suatu kemaluan besar buat saya. Karena ada di hati saya, kalau saya sudah berangkat dari satu titik, saya nggak akan kembali ke sana. Istilahnya, biar nggak kembali, kalau saya naik kapal, berarti dermaganya harus saya bakar. Biar saya nggak kembali ke dermaga itu lagi. Saya harus badai macam apa di sana, saya harus jangan. Terus saya tanya si orang-orang yang ada di situ, Bang, ada 2 jalan. Kalau ke belakang kan mundur. Ya. Ke depan. Ini jalannya kemana ini, Bang? Ujungnya. Ini ujungnya ke Tanjung Buton. Kalau Tanjung Buton habis itu kemana? Ya sungai, laut. Terus kemana, Bang? Ke Batam. Terus saya berangkat, beli tiket. Nggak terlalu mahal waktu itu ya. Saya naik. Terus sampailah di tepian itu, saya beli tiket kapal, saya ke Batam. Nyampe lah di sana jam 9 malam waktu itu. Saya ingat, itu perjalanan awal ya, merantau ini. Sampai saya di sana, saya juga nggak ada tahu ada apa di Batam ini kan gitu ya. Saya juga Batam baru ngerti. Ketika saya gagal di tadi yang mencari si kenek ini yang mau jadi barengan dia kerja gitu ya. Karena dia menawarkan waktu itu. Jadi kenek. Karena dia tidak ada, saya harus tidak boleh menunggu lama ya, harus berpikir cepat. Sampailah saya jam 10 malam di Batam. Ya saya nggak tahu mau kemana saya. Nggak ada yang dituju, nomor nggak ada, teman juga nggak ada. Saya duduk di terminal Sekupang namanya ya waktu itu. Domestik nih. Dari sana kebetulan pada saat hari itu terjadi perang preman lah. Keributan lah Keributan di terminal pasar, itu ya? di terminal itu antara orang Batak dan orang Padang. Oh. Ya, kebetulan yang razia pas aku sampai itu orang Batak.
Oh, beruntunglah Bang di situ ya. Nah, aku taunya dia orang Batak. Aku duduk di situ, ditanya saya, sepi. Orang udah pada keluar dari kapal, langsung cabut, sudah ada yang menjemput. Saya tinggal lah sendirian gitu, sepi. Datanglah mereka preman itu sekitar 3 orang. Saya disamperin. Ya saya nggak ada rasa takut lagi kan. Tanya saya, kamu orang mana? Pertanyaannya waktu itu ya. Saya orang Medan. Maksudnya orang mana kamu? Jawa kayak apa gitu. Saya orang Batak. Saya bilang. Ya saya bilang, saya Batak. Ya, terserah mau saya dibunuh, mau diapain ya Batak ya Batak. Udah nggak bisa ditawar ya. Terus mereka, saya lihat mukanya bukan muka Batak ya. Mungkin, ya kan? Tapi saya orang Batak sudah. Dia bertanyakan satu, tanya lagi, kamu bukan orang Padang? Oh bukan. Saya orang Batak. Pada saat itu nggak ada insting feeling apa-apa ya Bang ya? Nggak ada, saya nggak tahu saya ada berantem di situ. Setelah itu nanti mereka cerita tuh saya orang Batak. Saya kekeh nggak bilang saya orang mana, banyak Batak udah. Ya, kalau saya contohnya bilang bahasa Jawa bisa bahasa Jawa saja. Ya, atau bahasa Palembang bisa. Tapi saya Batak udah. Nggak ditawar lagi, saya bilang Batak. Terus saya dites dengan satu bahasa ini. Ada kemiripan bahasa Batak Medan sama Padang. Apa itu? Ya kalau di Medan bahasa ini tabu lah, nggak jorok lah ya. Tapi kalau di Padang sana artinya pemuda. Oh, mungkin tahu lah ya. Iya. Saya dites dengan bahasa itu ya. Ternyata benar, bisa Saya membuktikan. bilang, aduh itu bahasa kalau di Medan sana, saya jelasin malah. Iya. Itu bahasa yang Tabu lah, nggak kasar boleh ya. diucapkan, artinya kasar, nggak baik. Tapi kalau di Padang sana itu pemuda, artinya ya udah ganteng lah itu ya. Nah, itu saya bilang. Baru mereka percaya. Saya ini orang Batak. Terus kamu mau kemana? Saya bilang saya nggak tahu. Dan di sana saya masuk ke rumah mereka, terkejut saya. Semua di dalam itu laki-laki kayak preman semua, anak kapal. Ada minuman keras, segala macam ada di situ. Saya masuk, mereka bertanya, ini siapa ini? Kirain pertanyaan mereka itu, oh ini santapan gitu ya kali ya. Oh ini mangsa-mangsa gitu. Enggak, ini aku temu di terminal gitu. Ini orang kita santar juga ini nih katanya gitu ya. Ya udahlah, tanya kan, mau minum nggak kamu? Ditawarin saya minuman keras itu karena mereka anak kapal semua kan, yang punya tato, punya itu ya. Menakutkan sih, secara fisik juga udah ngeri nih kan gitu ya. Ya kita dari kampung ya nggak taunya minumnya tuak. Tiba-tiba ada Jack Daniel gitu ya. Wah itu satu yang kaget lah levelnya berbeda ya. Terus saya bilang, oh saya enggak gitu ya. Itu kita juga belum makan kan gitu ya. Ya lapar lah gitu. Terus mereka nggak ada makanan di situ, yang ada minuman. Nah, terus karena mereka lihat saya udah kelihatan kelelahan, saya disuruh tidur. Udah tidur aja situ. Gitu. Ada tempat di situ, tikar lah apa gitu ya. Tidur, ya gimana mau tidur ya? Jadi sebelum saya datang ke situ kan masih sisa ada uang saya ya. Saya sembunyikan uang itu. Terus saya dibawa ke rumahnya, saya tidur. Waktu itu mungkin dia merasa aku udah tidur ya. Mereka geledah tuh baju saya. Ngambil barang. Semua Dicek semua. Dicek semua kan, aku ya pura-pura tidur ayam lah gitu. Tahu tapi ya nggak pura-pura nggak itu ya. Dilihat, terus yang buka ini nih bilang nggak ada bang uangnya. Bahkan mereka mencari uang, nggak ada uangnya, yang ada cuma ijazah. Waktu itu saya bawa dong, ya kan. Cuman itu modal hidup saya ya. Nggak ada, udah dicokor-cokorin semua nggak ada. Masukin lagi. Nah terus paginya mungkin setelah saya tidur lah, terserah mau Tuhan mau diapakan pun saya terserah gitu ya. Saya nggak ada itu lagi, artinya nggak ada ketakutan lagi. Bangun saya pagi, ya saya beres-beres dikit, udah. Terus mereka udah pada bangun, ada yang udah pada pergi ya. Jadi datanglah si yang bawa saya kemarin, dia bawalah saya ke terminal lagi. Dia bawa lagi. Dia bawa, dia bilang begini, ini kehidupannya kita ya di lapangan, gitu ya. Ya saya udah siap, lapangan gitu. Terus yang bawa saya ini ada atasannya satu lagi yang lebih preman lagi gitu ya, atasan dia gitu. Dia datang begitu, dipanggil, namanya John. Bang John, ini ada sekampungmu katanya. Kayak Bruce Lee orangnya, tinggi, sepatunya sepatu skate Bruce Lee itu. Gayanya seperti Bruce Lee.
Memang dia jagoan di situ waktu itu. Terus dia bilang dipanggil, kamu dari mana? Dari Siantar bang. Siantar di mana? Dagangan gitu kan. Yang bener kamu, saya diogap, maksudnya di press gitu ya. Jangan memberikan keterangan palsu seperti itu ya. Saya bilang, saya yang karena memang itu adanya ya. Saya bilang, saya dari perdagangan. Loh, benar kamu di perdagangan? Di mana? Saya bilang, kampung saya dari perdagangan masuk. Saya kira dia nggak tahu. Kampung saya itu di dalam-dalam bang, kelapa sawit. Jadi mana coba katanya dia. Saya bilang lah kampung saya. Iya. Ternyata kampung dia. Oh. Terus dia bilang, kamu nggak kenal saya? Gimana kita mau kenal ya? Umur kita jauh berbeda. Gitu ya. Kamu tahu ini nggak? Katanya. Nama bapaknya dikasih tahu. Kebetulan saya tahu bapaknya. Terkenal. Oh, abang kenal. Oh, tahu ini. Saya bilang, siapa namanya? Ya, segen lah kita waktu itu masih ada istilah kita kan kental yang nggak berani kita menyebutkan nama orang tua. Ya. Saya bilang, namanya si ini gitu. Itu bapak saya katanya. Abangmu dulu yang nyekolahkan saya itu teman saya yang mbak burung. Oh, kamu adiknya yang honor apa? Saya kasih tahu ini. Ya udah, kamu di sini, ada abang di sini katanya begitu ya. Dan saya jadi preman dong ini. Iya kan? Iya. Pokoknya kalau ada apa-apa dengan kamu kasih tahu ke saya gitu ya. Ya cuman ya hari ini lah dulu ya apa yang bisa dilakukan hari ini ya saya harus lakukan. Saya mulai. Tapi dia berpikir begini. Tunggu dulu sini dulu kau katanya kan. Nanti kalau kau jalan ke sana kemana, pokoknya kalau kau tadi apa-apain orang di sini ya. Kami ada di sini gitu. Setelah kamu mau ngangkatin mau apa di situ terminal kan gitu. Tapi di sana di sebelahnya itu kan ada pelabuhan Singapura namanya ya. Coba pergilah kau ke situ. Ada sekampungmu juga di situ katanya kan. Oh. Pergilah saya ke situ. Di situ parkir dia katanya, parkir. Pergilah saya ke sana. Ya orang Batak ya, warga Simarmata ya. Saya kenal. Ngapain kau ke sini seperti itu ya? Ya mungkin itu bukan nggak boleh lah, artinya itu hanya. Tapi memang kenal. Kenal. Oh. Itu abangnya teman satu sekolah saya waktu SD. Ya, kenal lah. Dia itu mengenal saya gitu. Ya udah, kita ngapain kau merantau? Kamu baru kapan nyampe kemarin? Ya udah, saya disuruh gantiin dia parkir. Jadi saya tukang parkir di Batam awal kerja saya itu di pelabuhan Singapura. Pelabuhan Singapura. Dia di situ sekitar 6 bulan saya ya. 6 bulan jadi tukang parkir. Tukang parkir demi mencari hidup nih. Terus dia bertanya ke saya, kamu tinggal di mana? Saya bilang aku tinggal di bawah temannya Bang John itu tadi malam baru nyampe. Oh, ya udah ikut aku. Tinggal bersama kita numpang di rumah orang di Batu Aji waktu itu kan. Jadi saya tinggal di sana lah. Jadi saya permisi sama yang preman-preman itu. Terima kasih bang. Ya saya udah kenalin, dibantu ya. Nanti kalau ada masalah kamu kesini ya gitu. Itulah kehangatan mereka ya. Saya tinggal di sana. Di kerja saya selama 6 bulan itu parkir lah, ya parkir. Jadi saya sore harus setoran ke si yang kampung saya ini. Iya, yang marga Simarmata tadi. Ya, karena kebetulan dia juga bisa nyetir ya, dia kadang nyari sewa penumpang ya untuk dibawa naik taksi gitu ya. Jadi saya setoran ke dia gitu. Jadi saya nggak berharap banyak di tempat parkir, penting saya bisa hidup dulu dah. Nah, seperti itu. Ya di situ banyak lah yang saya rasakan lah suatu kesulitan ya, artinya saya harus punya identitas ya. Kalau nggak punya identitas kita ditangkap, ya dibawa ya. Jadi menghindari itu semua karena saya juga nggak punya uang untuk mengurus harus KTP Batam ya waktu itu ya. Jadi ketika ada razia saya pakai baju parkir. Oh. Kalau saya pakai baju parkir berarti kan mereka itu kan nggak warga lokal. Tugas mereka gitu. Iya. Artinya resmi gitu ya. Iya. Jadi baju kuning ini ya menjadi kebanggaan juga. Kebanggaan buat saya, penyelamat saya gitu ya waktu itu ya. Karena bisa diselamatkan dari para Satpol PP yang siap untuk mengangkat kita ya. Dan itu tiada maaf. Itu mobil mereka itu saya bilang itu mobil tiada maaf. Kalau sudah dinaikin ya nanti nggak ada maaf, ikut dulu gitu. Pada waktu itu. Dan di dalam 6 bulan itu ya saya harus mencari lah pekerjaan yang tidak bisa berilmu gitu. Saya mencari kerja bangunan di Jembatan Barelang, mungkin terkenal ya. Iya, saya sempat kerja di situ 1 minggu. Ya, karena pikir saya juga bekerja nggak mau mati kan, karena itu ekstrim ya. Ya harus memasang perancai itu sampai berapa ratus nyawa taruhannya itu ya. Anginnya kencang dan banyak yang meninggal juga. Iya. Jadi ya saya seminggu
artinya ya kayaknya pekerjaan ini bukan ilmu saya gitu ya, karena bukan teknik di situ, hanya mental yang berani aja cukup gitu ya. Saya bekerjalah ke Pulau Bintan ya kalau itu, Bintan Batam lah. Di sanalah saya banyak belajar untuk membuat karakter. Pengalaman hidup tadi? Iya, sekitar 5 tahun. Oh, abang lama tuh 5 tahun di Batam dan Bintan tadi? Iya, Pulau Batam. Terus meninggal lah bapak saya. Waktu itu ya, meninggal bapak saya. Di zaman itu belum ada handphone. Dan di zaman itu surat yang tercepat itu telegram namanya. Pernah tahu nggak ya? Telegram udah ada pada saat itu ya? Telegram bukan telegram yang sekarang. Bukan ya. aplikasi ya, tapi... Bukan. Jadi dia ngirim... kayak fake gitu ya, bukan? Fake gitu ke pos sana, nanti pos sana yang ngirimkan suratnya. Iya. Itulah surat tercepat. Jadi saya dapat kabarnya itu sudah beberapa hari lah. Bapak saya itu meninggal ya. Saya harus pulang. Ya, saya harus pulang dan pulang saya ke Sumatera ya, dari Batam ya, kapal, terus pakai bus. Nyampailah saya di rumah saya itu, saya nggak bisa temukan lagi bapak saya. Contohnya hari ini saya nyampe, kemarin sudah dikubur. Saya sampai di rumah itu, udah nggak ada lagi. waduh, udah tinggal tanah-tanah merah bekas-bekas pesta kan. Ada, kalau bahasa Bataknya taratak lah ya. Atap, apa gitu namanya, tenda. Tenda pesta itu. Saya nggak masuk ke rumah saya. Ini intip banyak orang sedang tidur. Sampainya pagi, jam 4, 5. Saya langsung pergi ke kuburannya. Karena saya tahu kuburan, karena di situ ada kakak saya juga dikubur. Sampai sana saya lihat. Saya lewatnya lewat hutan-hutan itu, lewat pinggir-pinggir sungai lah. Saya temukan di situ. Ya, saya bukan orang cengeng ya. Saya kalau untuk menangis sulit. Kalau bukan sangat apa ya. Saya nggak sadarin saya menangis. Artinya saya nggak berguna. Karena saya pikir saya udah bekerja lah ya, artinya bekerja selama 5 tahun lah gitu. Tapi nggak sebatang helai benang yang bisa berikan. Ya bisa dibilang ya kusematkan lah ke tubuhnya, atau mungkin kuajak, ayolah kita beli sepatu gitu ya. Udah ya? Ya, nggak apa-apa. Usia berapa pada saat itu? Jadi pada waktu itu ya usia saya kalau nggak salah ya 19 tambah 5 ya 24 ya kali ya. 24, umur saya masih 24 lah itu. Jadi sebenarnya waktu itu saya nggak terlalu sedih karena ya kehidupan saya juga nggak seperti ini gitu ya. Sorry ya, ini jadi maaf. Ya. Dulu ya. Sedikit apa ini? Masa lalu ya. Jadi ketika bapak saya meninggal itu, sedihnya saya itu ya nggak ada gunanya saya di hidup, artinya saya nggak bisa bantu keluarga. Saya pulang ke rumah ya, semua keluarga saya datang. Mereka tahu kalau saya datang itu, ya. Karena tas saya tinggalin di depan rumah tuh. Rumah saya pergi ke kuburan, mereka datang. Saya dengar mobilnya datang semua, saya balik lewat jalan yang tadi, yang bukan jalan ya, pulang saya, artinya ya banyaklah yang saya salahkan diri saya tuh. Saya nggak bisa berikan obat waktu itu ya. Ada rasa penyesalan yang amat dalam pada saat itu. Ya, saya pikir nggak pernah terulang. Ya. Mahal ya waktu itu. Itu saya pulang ke rumah, saya dinasehatin lah sama keluarga gitu ya, keluarga kita. Ya sudah.
menurut saya pada datang saya datang ya, artinya kita bertemu kematian gitu ya. Wah, saya kenapa harus itu ya? Kenapa kita nggak bertemu, kita ketawa-ketawa gitu ya, artinya lebih enak. Ya sudah, saya itu berlalu saya nggak kembali lagi ke Batam pada waktu itu, karena saya pikir saya gagal mencari tempat saya untuk berkarir gitu ya. Saya nggak kembali lagi ke Batam. Oh, saya pergi ke Batam dan saya pamit sama teman-teman yang sudah ya. Yang kamu temui tadi sebelumnya. Kebetulan kita dulu tinggal di Rumah Liar itu namanya ya, Rumah Liar. Jadi teman-teman saya itu banyak lah yang satu jiwa lah itu ya, merasakan waktu itu. Terus saya rumah itu pun kita dikasih gusuran gitu ya, dikasih ganti rugi. Di rumah itu kan saya kasihkanlah ke teman saya ini. Itu saya anggap udah kayak kakak beradik gitu ya. Aku mungkin akan mengganti tempat untuk saya hidup gitu ya. Kamu di sini, ini rumahnya ya. Mungkin kita pasti bertemu lagi, bilang. Jadi ini menjadi milikmu. Saya pergi. Terus saya harus kemana gitu ya. Hidup apa? Saya bukannya nggak mau kerja atau apa. Saya pergi ke tempat adik saya di mana ya, di Bangka ya. Waktu itu adik saya seorang polisi. Dan ya saya dikasih tumpangan tidur itu waktu itu ya. Namanya juga satu darah ya. Jadi di asrama ini lucunya di asrama saya memang tidur ya. Dia dinas pagi gitu. Terus ya memang tidur, ya saya harus tutup pakai selimut biar saya nggak dibilang, "Oi, kamu ngapain di sini?" seperti itu ya. Jadi kadang-kadang karena teman-temannya itu respon ya sama itu ya. Si Anturi, kamu nggak dinas nih gitu. Nah, saya sendiri gitu loh. Ya padahal bukan adik saya ya. Ya saya diam aja, udah biarin gitu. Jadi mungkin adalah sekitar 1 bulan 2 bulan ya saya mencari di sana, cocok nggak gitu ya. Saya pergi ke Palembang, tempat abang saya, nggak cocok. Terus kebetulan saya ada lihat satu di koran ya, jadi anak kapal. Lowongan Pekerjaan jadi ABK. Tapi syaratnya kan banyak, ada Simenbook segala macam ya, apa dan segala macam ya. Terus saya konsultasi sama abang saya, abang saya di atas saya itu. Dia sangat mensupport saya, memberikan segalanya. Jadi dokumen-dokumen saya pun ya bisa kita, ya mohon maaf ya, tanda kutip kan, apa sih nggak bisa kalau kita berusaha gitu ya. Ya mohon maaf, banyak nembak lah ini, karena saya bukan sekolah dari pelayaran gitu ya. Jadi saya adalah orang-orang yang bisa melakukan itu ya. Ya dengan sedikit harus lebih lah gitu ya, tambahan itu. Jadi semua lengkap lah. Saya berangkatlah ke Surabaya. Jadi mau jadi pelaut ini. Udah paspor sudah ada, semua sudah lengkap saya, BST segala macam. Sampai di sana, alhasil apa yang terjadi, saya ketipu. Saya nggak bisa naik kapal karena kapalnya nggak ada ya. Terus uang saya nggak kembali, paspor saya juga tidak kembali. Nah setelah itu saya karena merasa udah nggak benar gitu ya, apa yang mau saya tunggu? Karena di situ ada 100 orang lebih di satu rumah kita ditaruh di dalam itu. Semuanya pun belum dapat job. Artinya saya orang yang baru datang, nggak mungkin juga saya didulukan ketimbang mereka. Itu pikiran saya. Saya mengundurkan diri, tapi ya hak saya nggak dikasih. Uang saya yang pada waktu itu 10 juta lah ya, uang abang saya gunakan untuk pinjam lah ya, bukan langsung biaya itunya. Harus kita kasih 10 juta gitu ya. Itu nggak kembali, paspornya kembali. Seperti itu. Ya udah, saya ditipu. Saya mau pulang ke Sumatera, ke Palembang. Balik lagi. Itu, saya di terminal pun ditipu. Biaya ongkos saya itu sudah diambil sama kayak kondektor gitu, katanya dia mau menaikkan aku bus Lorena pada saat itu. Ternyata bukan Lorena, malah saya disuruh ke tempat lain. Dan ongkosnya nggak dikasih gitu loh. Waduh, itu suatu rentetan, suatu perjalanan yang bisa dibilang jatuh dari sini masuk ke sini. Aduh, seperti itu ya. Tapi ya ada beberapa lah kejadian-kejadian di situ. Saya sampai di Palembang, saya pikir, Bang, mohon maaf, saya melakukan kesalahan ini gitu ya, artinya bukan ini. Abang saya terima, artinya itu berarti bukan hidupmu gitu.
Dan setelah itu saya lihat ya ada beberapa lagi kesempatan. Ada lowongan magang ke Jepang. Oh. Nah, inilah awalnya semua cerita ya. Iya. Saya mendaftarlah di sana ya, mendaftar di sana. Setelah mendaftar ya, walaupun awal-awal mendaftarnya juga kita dipersulit ya, dipersulit. Terus saya bisa mendaftar. Terus ya memang syaratnya kan sangat luar biasa sulit ya. Harus lari sekian kilometer berapa menit. Iya. Terus harus push up berapa kali. Terus edukasinya seperti apa, fisiknya ada nggak tato, ada nggak tindik, semua pokoknya ya bisa dibilang ya harus nggak bisa kurang satu gitu loh. Harus mencakup semua. Kita tes pada waktu itu 1.000 kurang berapa orang ya, 1.000 kurang berapa orang. Yang lulus cuma 60 orang gitu ya. Dari ribuan yang tes, ya, cuma 60 yang keterima. Dan itu 1,5 tahun kita tes. Mulai dari tes lari gitu ya. Nah, sebelum tes itu saya kan udah cek diri saya gitu ya. Oh, udah kemampuan saya harus saya cek, karena kalau saya gagal waktu itu, mungkin saya nggak bisa lagi karena umur saya udah mau 25 gitu ya. Karena batas umur 25 waktu itu. Oke. Ya, saya nggak bisa main-main di sini gitu. Saya harus serius karena umur nggak bisa mundur gitu ya. Di setiap hari saya tes lari, tes fisik segala macam gitu ya. Saya lolos tes pertama, lolos tes kedua. Ya pada waktu itu udah mulai ada zamannya istilah decking ini ya. Orang dalam. D3 ya? gitu kan. Oh, D3. Ada duit, decking dan dukun pada waktu itu katanya ya. D3. Kalau nggak ada itu sulit. Tuhan lah. Ya. Terus duit. Orang tua saya nggak mampu. Ini ya abang saya yang artinya mensupport saya gitu ya. Terus dukun, nggak kenal dukun saya punya keyakinan ya. Ngapain saya ke dukun gitu ya. Ya, saya pikir dukun-dukunnya juga nggak ngapa-ngapain juga kok, artinya nggak pinter, nggak kaya juga gitu, ngapain saya ke dukun gitu ya. Jadi image ke sana nggak ada gitu ya. Jadi saya udahlah Tuhan semuanya gitu ya. Saya tes lulus. Tapi entah kenapa di tengah jalan goyah keyakinan saya gitu. Melihat teman-teman saya punya decking semua gitu loh. Oh. Mereka yang bertanya ke saya, kamu kok lulus terus gitu? Terus kamu kenapa lulus terus? Saya bilang, saya kan ada yang bawa. Kau bayar berapa waktu itu? Ada yang 25 juta, ada yang 20 juta gitu loh. Ini mereka teman-teman saya orang Batak ini, orang Batak kan yang banyak ya. Artinya bukan banyak, orang Palembang yang banyak karena saya tesnya dari Palembang tuh. Orang Batak langsung kenal, kita langsung akrab. Jadi sering nongkrong di rumah abang saya itu. Pokoknya ada apa-apa, pokoknya ngumpulnya di base camp kita di sana gitu ya. Jadi kita bertanya itu, mereka bertanya, siapa deckingmu? Saya pikir nggak ada. Jadi mereka malah mengatakan saya bohong gitu loh. Kenapa? Saya kok bisa lulus terus? Atau nggak punya decking? Kami udah punya decking gitu loh. Nah, gitu. Mental saya jatuh. Saya bertanya kamu, Bang, kayaknya kita harus punya decking, Bang. Jatuh keyakinan saya kan gitu. Terus bang saya cari decking, nggak dapat. Saya pikir kalaupun dapat pakai uang mana? Karena uangnya udah nggak ada. Uangnya yang kemarin 10 juta udah hilang kan. Udah, berarti saya berdoalah pada Tuhan. Ya minta maaf dulu dong. Kenapa? Udah sempat saya ragukan intinya ya. Artinya tadi yang saya percaya tiba-tiba nggak percaya gitu ya. Ya. Saya berdoa lagi ya Tuhan, tidak ada decking lain selain Kau, udah seperti itu. Doa saya itu nggak panjang itu, hanya ya pendek udah. Saya berdoa ya. Setiap lulus, ya setiap ada ujian ya lulus gitu ya. Dan hari terakhir ini, karena ini yang terakhir lah, artinya setelah 1,5 tahun tesnya di Jakarta ini apanya, hasilnya dari Jakarta ya, artinya ini yang menentukan semua itu. Jadi diumumkan lah nanti pengumumannya tanggal sekian gitu ya, di Disnaker masing-masing gitu ya, saya di Palembang ya. Terus saya telepon lah orang di Disnakernya, kebetulan orang Batak. Pak, saya lulus enggak? Oh, nggak bisa dia ngomong seperti itu, kamu harus datang gitu ya kan. Kan nanti ditempel gitu ya. Terus saya agak sedikit berberat hati ke sana. Tapi plong perasaan saya. Waktu itu teleponnya kan masih telepon koin, yang 100 masukin, nah itu. Telepon nggak mau, terus saya ke sana lah. Kalau teman-teman saya yang lain, karena dia udah tahu lulus, mereka ya udah aman lah gitu ya. Tapi ada beberapa yang nggak lulus gitu ya. Tapi saya lah ini. Terus saya lihatlah di Disnaker ini pengumumannya.
kebetulan kan nama saya panjang nih, masih Batak-Batak gitu nama saya kan. Ini apa itu? Galumban Golfi Sianturi, panjang nama saya. Jadi di antara mereka ini yang paling panjang namanya saya. Jadi setiap ada pengumuman, saya nggak perlu ke depan melihat nama saya. Mana yang tulisannya paling panjang, nah, mungkin itulah. Tinggal nanti memastikan semakin satu langkah ke depan, semakin dekat ini. Nggak buyar namanya, makin dekat. Nah, sekitar 2 meter, waktu itu mata saya kan masih muda ya, cerah gitu. Nama saya jelas di situ ya. Ada Sianturinya gitu ya. Ya udah, saya lulus. Ya saya bilang terima kasih lah sama Tuhan gitu ya. Artinya, saya bisa lulus nih, nggak punya uang, nggak punya apa gitu ya. D3 tadi dikesampingkan ya, udah sempat ragu lagi. Nggak ada ya, artinya ya mohon maaf sama Tuhan. Udah sempat saya meragukan dia gitu ya. Udah, temuin teman-teman saya tadi, mereka udah main biliar itu waktu itu di sampingnya ada biliar itu. Dengan begitunya ya merayakan itu ya. Saya karena hobinya juga nggak begitu ya. Ya udah, saya lulus. Kita tes di Palembang ya, bahasa Jepang ya. Terus tahun 2002 bulan 5 ya. Masih saya ingat tanggal 13 saya terbang ke Jepang. Terbang ke Jepang, saya 3 tahun di sana ya. Karena ada waktu itu kesempatan untuk satu orang hanya boleh 1 kali. Dan hanya 3 tahun gitu waktu itu. Saya terbang dan tahun 2005 saya kembali ke Indonesia ya karena sudah selesai programnya. Ya sudah saya pulang ke Sumatera ya, ke perdagangan ya. Tinggal ibu saya yang ada di situ ya, saya urus ibu saya. Setelah itu saya pergi ke Bali. Setelah 3 bulan ya. Saya artinya orang tua saya kan nggak punya apa-apa tadinya ya, bukan menghina atau apa ya, memang kan dia rumah biar biasa dia nggak kepanasan lah dari matahari gitu ya. Itu saya harus mencari hidup lagi kan gitu. Saya berangkat ke Bali waktu itu. Dan dari Bali saya di sana sekitar ya saya guide freelance lah, nggak punya perusahaan gitu ya. Freelance suka-suka lah. Kebetulan ada sepupu saya di sana gitu ya. Ya di sana ya enjoy aja gitu ya. Tapi nggak terasa 1 tahun 8 bulan juga di sana gitu ya. Ya bisa dibilang ya enak, tapi ya kalau nggak berpikir ya akan seperti itu gitu ya. Kebetulan saya menemukan ya mungkin titipan Tuhan lah kali ya. Ya menemukan namanya anak-anak, kita menikah ya. Saya berangkat lagi ke Jepang tahun 2006. Tahunnya itu. Berarti disitulah Abang bertemu kakak. Betul. Di Bali berarti. Di Bali ketemunya ya. Kita ketemu di sana, terus saya ya bekerja di sana mulai lagi tahun 2006 ya, kan 2000 pulang ya. 2006 sampai saya 2016 ya. 16 di sana kerja. Setelah itu saya juga berpikir begini. Saya bekerja kan hanya untuk diri saya. Nggak bermanfaat juga bagi orang lain gitu ya. Walaupun saya nggak ganggu orang lain, tapi sama sekali nggak ada manfaat nih gitu ya. Apa sih di akhir hidup ini yang bisa ada manfaat gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi ya larinya ke dunia begini gitu ya. Pengiriman tenaga kerja ke Jepang. Oh, itu 2016. 2016. Iya, saya pulang ke Jakarta ya. Bukan ke Sumatera, saya pulang ke Jakarta ya. Oh. Karena saya udah survei manalah tempatnya nanti gitu ya. Saya pilih Jakarta. Oh. Kenapa saya pilih Jakarta ya? Orang-orang Jepang itu lebih memilih ke sini daripada nanti sampai Jakarta terbang lagi kan dia nggak terlalu lah ya. Jakarta sudah gitu. Saya pilih kantor saya harus Jakarta. Sentralnya lah di pusat langsung, pusat kota. Ya saya mulailah di situ ya mendirikan perusahaan ya buat ketipu buat lagi gitu ya. Iya. Ya, perusahaannya nggak jadi ya saya buat jadinya. Jadi saya sendiri yang buat perusahaannya gitu. Bukan agennya yang buat jadi karena udah uang saya bisa dibawa kabur. Udah sempat melalui proses ketipu apa segala macam tadi ya. Iya itu memang kali saya kalau nggak ditipu dulu nggak bisa kali ya gitu ya. Itu pernah saya pikirkan, memang saya harus prosesnya agak ribet kayaknya gitu. Iya. Karena dari awal sampai akhir juga harus bermasalah dulu baru ini. Udah saya bisa bikin perusahaannya setelah berjalan ya walaupun perlu banyak proses ya. Saya harus pergi ke Jepang ya, bolak-balik. Terus pas Covid melanda juga di situ juga sangat kita terini ya artinya
menikmati kesusahan waktu itu ya. Ketika kita sudah mulai mendidik banyak tuh ya. Filosofi lah apalah ya. Jadi saya buatlah PT-nya. Waktu itu saya langsung dirikan 2 PT gitu waktu itu. Jadi ada yang hubungan ke luar negeri juga waktu itu. Saya langsung buat ada dalam negeri dan luar negeri waktu itu. Jadi yang dalam negerinya saya namakan lah itu PT Patona Mulana Indonesia waktu itu. Jadi karena Indonesia ini sebenarnya biar di Indonesia ya. Tapi yang 2 ini yang Patona Mulana. Ini saya ambil filosofinya dari bahasa Jepang. Jadi Patona itu kenapa Patona ya? Orang-orang berpikir ini Aku kira bahasa tuh Batak tuh Patona. Ya kan? Jadi di Jepang itu kan partner ya. Jadi partner saya tuh ada waktu itu ya, partner. Jadi partner itu kalau ditulis dalam bahasa Jepangnya jadinya menjadi Patona dia tulisannya ya, Patona gitu ya. Terus Mulana. Nah, ini asli Batak nih. Batak itu awal ya. mula dari pertemanan lah ini ya. Ini perusahaan ini semoga ini menjadi awal Yang baik. sesuatu yang baik gitu ya. Karena Indonesia ini tambahan lah ya, biar 3 gitu. Jadi deal lah kita buat aktinya, jadilah PT Patona Mulana Indonesia. Terus ini kan perusahaan. Terus pekerjaannya apa kan gitu ya? Iya. Jadi ya waktu itu perusahaan ini pikir mau dibuat ke konstruksi waktu itu ya. Ternyata konstruksinya nggak jalan. Kita buatlah pengiriman tenaga kerja gitu ya. Jadi kita harus mendirikan lembaga pelatihan kerjanya, LPK. LPK-nya ya. Jadi waktu itu saya buatlah namanya LPK Orines. Ya, jadi LPK ini orang-orang pada waktu itu sudah apa namanya ya, ke Jepang-Jepangan lah gitu ya namanya gitu ya kan. Nah, Jepang-Jepangan semua harus begitu kan. Saya maunya beda lah gitu ya. Saya nggak mau harus sama lah kiri kanan. Ya mungkin nantinya ada yang sama lah. Ya, kan? Jadi adalah sekitar mungkin 2 mingguan saya mencari nama ini karena ini kan nama membuat satu nama itu saklar ya, artinya seperti anak kita lah. Salah nama kan nanti hidupnya sepanjangan ya bisa jadi bahan omongan atau bulian gitu ya. Jadi saya mencari, saya bertanya ke teman-teman kira-kira ada ide apa sih? Kamu ada apa sih? Kadang-kadang saya ajak kumpul teman-teman nih, kita kumpul di kantor yuk. Nah, kita suguhin kopi, suguhin gorengan gitu ya. Kita bicara-bicara, terus kita nyeletuk, aku mau bikin nama ini, kira-kira ada nggak ide apa gitu ya. Ya mereka ya karena nggak ada pengalaman di situ kali ya. Ya ada sih ngomong ini yang kalau kita tanya apa artinya nggak bisa memberikan. Ya terpaksa saya mikir terus. Ya, memang menamain sesuatu ini memang nggak bisa instan ya. Iya. Ya suatu ketika saya duduk gitu, saya ingat lah slang. Ya slang. Slang kan bukan berarti ada bahasa slang. Itu diartikan dari beberapa huruf dan nanti diambilnya berapa kan gitu ya. Nah itu inspirasi saya dulu ya. Berarti cobalah kalau orang Jepang bilangnya sukses gitu ya. Apalah artinya bahasa Jepang sukses ini gitu ya. Berarti aku harus ke sana gitu. Mulailah aku ambil pulpen, coret-oret lah gitu ya. Saya nama setelah banyak yang saya pilih, saya pilihlah satu. Namanya Lembaga Pelatihan Kerja Orines gitu ya. Orines. Berarti kalau apa itu? Orines itu? Nah, ini kan dari beberapa suku kata ya. Suku kata yang saya ambil penggalan hurufnya ini. Seperti OR, berarti or ya. Nah, ini orang berarti. Orang. Berarti O sama R-nya saya ambil nih, orang. Oke. Ya. Terus masih ada nih Ines nih. IN berarti. Ya kan tadi kita orang Indonesia ini gitu ya. Kalau saya bilang orang Batak aja terlalu kecil gitu ya. Iya. Orang Indonesia kan kita mau keluar negeri nih. Iya. Berarti kita membawa yang besar dong. Nasional, ya. Iya. Indonesia berarti gitu ya. Terus ES, Orines ya. Saya ambil aja ES-nya. Sebenarnya ini saya tulis semua ini di dalam kertas. Orang Indonesia sukses gitu ya. Yang mana yang mau saya ambil hurufnya gitu ya. Saya ambil aja ini, ambil ini. Lahirlah Orines. Gitu. Jadi artinya dari Orines itu orang Indonesia sukses gitu.
Jadi filosofinya begini, saya kan mendirikan perusahaan ini, saya mengirim orang Indonesia biar menemukan kesuksesan. Itu maksud saya, itu arti dari filosofi. Iya. Itu dari filosofi nama tadi ya? Iya, itu makanya saya bikin orientasi. Tahun 2016? Itu tahun 2016 kita mulai mungkin segala macamnya ya. Itu seperti itu. Jadi, lalu tadi tapi aku mau tanya dulu nih Bang. Tentunya dengan Abang mendirikan LPK ini kan harus ini ya Bang, apa namanya? Harus jelas ini target mereka yang sekolah di sini nantinya seperti apa goalsnya, kan kayak gitu kan Bang ya. Tentunya betul. apa yang menjanjikan Bang dari LPK Orientasi ini Bang, maksudku? Jadi begini, kita kan bukan lembaga yang pertama di Indonesia ya. Iya. Jadi artinya saya sendiri pun artinya hanya apa ya? Saya udah merasakan apa yang saya dapatkan gitu ya. Dulu yang ngirim saya kan pemerintah, bukan lembaga swasta. Jadi saya dikirim pemerintah, jadi swasta-swasta seperti LPK Orines, LPK bla-bla yang lain itu, ini hanya mencontoh si pemerintah ini sebenarnya. Iya. Jadi kita buatlah lembaga-lembaga itu. Jadi kalau kita bilang manfaat buat orang banyak itu udah lebih tahu duluan dia, karena udah melihat si itu berangkat ya. Intinya satu masalah ya, kalau waktu itu di Indonesia pekerjaan-pekerjaan kan belum banyak ya. Iya. Gajinya berapa lah UMR waktu itu. Terus tiba-tiba dia berangkat ke Jepang, mendapatkan 10 juta, 12 juta. Siapa sih yang nggak mau? Iya. Ya, memang proses, tapi ya itulah tadi. Ada nilai tambah di situ. Di samping kita mendapatkan uang ya, banyak ilmu di situ. Ya mungkin disiplin lah yang lebih bahasa yang tepat ya. Satu, disiplin ini kan banyak nih, disiplin waktu ya, disiplin ke diri sendiri, disiplin dalam bekerja, semua di situ. Kita belajarin waktu itu. Jadi kita membuka lembaga ini pun Sudah 2016 ya, karena pengiriman tenaga kerja ke Jepang pemagangan ini sebenarnya tahun 93, 95 udah ada mulainya ya. Berarti saya 2016 itu kan bisa dibilang ya berarti udah berapa puluh tahun ya. Udah berjalan, jadi pemikiran orang udah nggak asing gitu ya. Udah booming lah waktu itu. Seperti itu. Pada saat itu awal-awal Orines berdiri udah langsung ada banyak siswa atau memang? Oh, tidak seperti itu ya. Ya mungkin apapun yang kita sama seperti ya, kita menikah ya, menikah sama pasangan kita ya, kita mendirikan satu rumah lah. Emang kita udah langsung di situ ada piringnya, ya kan? Apakah sudah ada segala sesuatunya? Ya enggak begitu. Ya diproses lah, artinya kita memulainya kita kan kompetitornya banyak ya. Terus karena baru, ya pastilah banyak pertanyaan. Yang pertanyaan yang agak sulit dijawab itu seperti ini. Kita masih baru nih. Pertanyaannya begini, emang kalian sudah ngirim? Iya. Ya, kan masih baru, gimana mau ngirim gitu loh ya. Apa mau dikirim, orang masih baru gitu. Ya kita jawab, ya kami masih baru loh. Nah, sebenarnya bisa kita bohong ya, artinya saya ambil foto orang gitu ya kan. Tapi saya nggak lakukan itu. Saya jujur, artinya ya memang kita baru ya. Ya orang nggak percaya, nggak ada yang percaya, artinya ini pasti penipu-penipu baru ini gitu. Waktu itu memang lagi santer banyak penipuannya gitu kan. Nah, pingin ke Jepang bayar uangnya. Iya, tahu raib. Dibawa lari, kumpulin orang, ya udah, nanti cuma dikumpulin doang, seperti itu. Ya, itu sudah saya terima itu waktu itu ya, saya dituduh mengambil uang orang ya. Sempat banyak gitu. Ada isu itu? Bukan, kita langsung teleponan itu. Ya mereka ya mungkin lembaga lain lah yang nggak suka sama kita gitu ya. Jadi cara menjatuhkannya seperti itu. Jadi ya saya pikir nggak saya lakukan itu. Saya ya tadi ya itu proses hidup ya, harus kuat. Ya, kita laluin itu. Berapa lama bang proses membangun portofolio tadi, backgroundnya, pondasinya supaya kuat tadi? Jadi begini, pada waktu itu kan ini kan masalah pemagangan ya. Tapi sebelum pemagangan ini berjalan dengan baik, saya sudah ngirim engineer gitu ya, sekolah sambil kerja. Di sana itu sudah ada pendukungnya gitu loh. Saya pikir jadi pertanyaan-pertanyaannya mereka itu bisa aku kasih bukti gitu ya. Iya. Nah, saya memang pemagangannya belum, tapi ya saya sudah kirim orang ini dan orang ini ke Jepang, status visanya ini dan ini gitu. Artinya nggak terlalu
strength banget lah ya. Ya. Walaupun mereka nggak percaya, ya itu silahkan gitu. Tapi saya bilang, kalau memang kalian terbukti saya ini melakukan suatu penipuan, nggak susah lapor polisi cepet. Saya ada di sini itu, alamat saya lengkap gitu waktu itu. Dan waktu itu masih sewa ya. Oh, dulu masih sewa? Sewa. Kita datang ke Jakarta karena referensi teman saya waktu di Jepang itu ya. Nah, terus dia merepresentasikan di Jakarta ya. Dari situ ya kita sewa dong. Kita ya berangkat dari memang Modal nekat juga Bang ya? Ya. Ini kan nggak tahu menahu tentang gimana sih perusahaan, gimana sih memimpin sebuah perusahaan. Ya, kita nggak di dunia itu. Oke Bang, tadi 180 orang di COVID tadi. Nah itu 180 kan, ini tantangan saya. Aduh, kalau tempat sekian meter dimasukin 180 orang, bisa dibilang kalau di kampung ada keranjang ikan rebus, ditini-tini itu ikan. Manusia nggak mungkin dong. Iya. Ya, saya harus sewa tempat yang lebih luas. Karena saya belum memiliki uang yang banyak untuk mendirikan sebuah sekolah gitu ya, gede gitu ya. Karena saya harus putar dulu. Gitu. Tapi impian saya ada. Suatu saat saya harus punya sekolah. Itu impian. Saya nggak akan pakai uangnya ya ajak keluarga ke Eropa gitu ya kan, ajak teman-teman hura-hura nggak. Ada yang utama gitu ya, yang nggak bisa saya harus bohongin itu. Jadi saya sewa lagi, mungkin nggak jauh dari tempat kita ya. Saya sewa di sana. Di sana saya 2 tahun ya. Setelah 2 tahun di situ kita terus segala macam kita lakukan demi itu. Ya setelah itu kita bisa beli sendiri di tempat sendiri untuk pelatihannya. Ya. Terus ada supporting juga ya, ada sekolah kita sendiri, kita buat lagi nanti sekolah yang mensupport kita juga ya. Karena selama ini kan kita disupport dari Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, dari mana-mana ya. Jadi kita sini juga punya support sendiri, ada sekolahnya juga yang baru-baru. Oh. Kan yang nih, yang baru-baru datang dari kampung. Itu daerah-daerah ya? Iya, mereka nginap di sana, ada asramanya, ada sekolahnya di situ. Oh. Terus sekarang udah kita sediakan juga asrama khusus yang cewek-cewek ya. Karena nggak mungkin kita gabung dong sama yang cowok ya. Nggak ada mana gitu ya. Nah, jadi terus asrama gurunya juga sudah kita sediakan, yang asrama guru cowok, asrama guru cewek. Kita bedain semuanya. Dan ada beberapa lokasi lah yang menunjang untuk lembaga. Iya. Nah, itu 180. Waktu itu ya 180 kita terbangin waktu itu ya. Karena baru dibuka ya lockdown ya. Iya. Ya orang berebut dong mencari kesempatan untuk menerbangkan. Kenapa? Kuotanya ada waktu itu yang bisa diterbangkan itu sekian kuota ya per hari gitu ya. Ya kita cepet-cepet ya hubungin kedutaan, cari kesempatan untuk mengaplikasi visanya ya. Seperti itu. Terus ya sudah kita dapat itu, kita aplikasi, kita terbangin orang. Proses lagi terbangin seperti itu sampai sekarang. Nah, jadi kita ini sudah di tahun ke-9 ya. Tahun 9 Orines berdiri. Ya, Orinesnya berdiri. Dan saat ini sudah memiliki tempat Sendiri. permanen sendiri. Permanen sendiri ya. Ya ini artinya ada hari ini di sini bukan semata-mata kayak main sulap ya. Nggak ada proses panjang di situ. Proses panjang tadi apa tantangan selama ya dari mulai sewa tadi ya Bang, terus dari mulai ditipu, mulai orang curiga dan lain-lain itu. Coba ceritakan tantangan-tantangan tersulit Abang pada saat membangun itu. Tantangan tersulitnya saya sendiri ya. Tadi kan di awal saya tadi kan mau kuliah nggak mampu ya. Keuangan saya nggak mampu. Jadi saya itu nggak sudah punya pendidikan yang cukup untuk mendirikan perusahaan tuh nggak punya saya. Gitu ya. Itu tantangan ya. Jadi saya harus belajar banyak gitu dari berbagai orang. Kan mungkin dari anak kecil juga saya belajar. Banyak yang saya pelajarin. Dari kalau sekarang nggak boleh bilang ODGJ ya. Saya juga belajar dari orang-orang itu. Banyak yang saya belajar. Contohnya mereka kan nggak banyak mengeluh kan. Wah, saya nggak boleh mengeluh dong, orang itu aja nggak mengeluh kok. Makanya saya ada di sini itu ya, artinya apa yang mengganggu kesuksesan saya, nggak mau ikutin itu gitu. Saya harus belajar
sama siapapun, ya. Ya artinya berteman, ya. Kan dari setiap manusia ada yang kita ambil pelajaran gitu ya. Jadi saya melihat ada siapa yang sukses gitu ya. Saya lihat apa sih yang dia lakukan. Saya nggak melihat berapa dia punya harta. Apa yang dia naikin? Benz kah? Lamborghini kah? Saya nggak lihat itu. Apa yang dia lakukan? Prosesnya. Berat. Artinya, saya harus maaf. Iya kan? Ketika kita melakukan ini kan nggak mungkin gara-gara kita mengirim tenaga kerja ya ke Jepang. Satu, legalitas. Kan ini tantangan juga ini. Artinya nggak segampang yang kita pikir. Oh, mengurusnya begini ya, gampang. Oh, enggak. Jadi tantangannya sangat luar biasa besar. Jadi saya harus siap dengan itu. Itu makanya itu tadi intinya situ, siap nggak saya diproses gitu, mau nggak saya berproses. Ketika kita mau mendapatkan sesuatu keberhasilan tanpa proses itu saya pikir bullshit, bohong. Ya nggak akan datang semata-mata udah langsung di depan mata ada sekolah, ada bench di situ, dari mana? Itu nanti dipertanyakan malah. Ini siapa gitu ya. Nah itu tantangan. Iya. Tapi nggak pernah terbesit di pikiran seorang Bang Golfi rasa ingin mundur aja kayak gitu, karena tadi udah sempat ketipu dan lain-lain, banyak hal tadi tantangan yang sudah Bang lewatin tadi. Nah yang masalah itu sih sebenarnya kalau saya mundur pun ya terus apa yang mau saya harapkan gitu loh. Ya tapi kalau saya maju mungkin ada kok nanti jawabannya di situ gitu loh ya. Itu yang membuat saya kuat. Terus saya kan datang berkompetisi dari keluarga yang nggak punya apa-apa gitu. Jadi saya nggak terlalu punya beban. Kalaupun saya nanti jatuh, akan seberat itu enggak. Ya. Kalaupun nanti besok saya tiba-tiba ya mungkin Tuhan mengatakan tidak, saya nggak apa-apa. Kenapa? Ya saya juga memang datang nggak punya apa-apa waktu itu gitu loh. Seperti itu perasaan saya yang ada ya. Makanya ya. Tapi kalau saya membantu orang, ya mungkin orang itu akan mengingat saya gitu ya. Tapi kalau harta ini, ya besok kalau saya ini entah apa yang terjadi di sini kan mungkin orang bisa melupakan, oh di sini ada pernah ini, mungkin nggak tahu ya orang kan ini Putar. ya regenerasi ya. Ya mungkin orang yang 50 tahun mendatang mungkin nggak tahu ada LPK di sini. Tapi ketika kita suatu meninggalkan sesuatu kebaikan yang apa gitu ya, yang mungkin ya bisa aja itu. Oh, dulu kamu pernah ditolong Bang Adi ya. Oh ini anaknya Bang Adi gitu. Oh ini cucunya Bang Adi. Udah generasi udah berapa itu? Ini seperti itu gitu ya. Kayaknya itulah tantangan ada, tapi ya gimana mengatasi tantangan itu ya. Dari internal sendiri, artinya dari keluarga, dari kakak, dari ya orang rumah, gimana kira-kira pada saat proses membangun? Ini ya. Sebenarnya ini ya, saya sampai di sini sebenarnya udah ada beberapa bisnis yang saya lakukan ya. Ya ada beberapa bisnis, semuanya harus tutup ya. Harus saya ambil sikap ya. Ya saya bisa yakinkan mereka itu. Artinya apa yang saya lakukan ini bukan semata-mata untuk membuat kegagalan gitu ya. Saya yakinkan mereka, artinya ya bisnis itu seperti itu. Ya semua kan pingin berhasil ya. Tapi kalau menemukan kegagalan ya bukan berarti itu selesai ceritanya gitu. Ada beberapa ya saya pada waktu itu ya, naluri saya pokoknya saya nggak mau seperti ini gitu loh. Saya harus ada di sana gitu. Gagal, harus lakukan lagi gitu ya. Saya coba pinjam uang ini terberat bagi saya ini. Pinjam uang mertua saya di Jepang ya. Dia kasih uang itu, saya coba bisnis rental mobil. Saya belilah beberapa mobil di waktu itu. Ya nggak lama ya gagal gitu. Kenapa? Tadi mungkin manajemennya kurang bagus lah, cara penanganannya nggak bagus itu. Jadi mobilnya semua pada out waktu itu ya. Terus uangnya kan menjadi nggak bisa kembali ya, uang dari pinjaman ini. Terus saya katakan ke
istri saya ya. Kita mengalami kebangkrutan gitu kan. Artinya kalau secara manusia ya wajar dong marah ya. Iya. Aduh. Dan pada waktu itu juga ada sisanya 300 juta uang masih cash ya. Saya mainkan di waktu itu katanya di main euro lah ini, tukar-tukar uang gitu ya kan. Tapi mereka yang ngurus gitu ya. Kita nggak tahu dimainkan di mana uang kita, di Palas atau di mana. Kita kasih 300 jutanya, tiba-tiba raib dia hanya bisa bayar berapa bulan, habis itu hilang dia. Ada berapa ratus miliar waktu itu, karena banyak orang yang masuk ke situ. Saya tertariknya karena ada saudara yang ikut, jadi saya ikut gitu, 300 juta. Terus itu pun hilang bersamaan, mobilnya hancur, itunya hancur. Itu hancur. Ya. Karena mobil ini dulu saya leasing ya, karena ada dari itu uang itu, jadi menutupin leasingnya cukup dia waktu itu. Itu subsidi bisnis gila gitu saya pikir ya, ngutang ke ngutang. Sementara pas produksi terus berjalan ya. Berjalan, Pas operasional tadi. Iya. Nah, saya bicara ke istri saya, kita uangnya sudah habis dan sudah raib lah gitu. Terus gimana katanya? Tapi itulah tadi, ya bukan pintar ya, kita harus jelaskan dengan baik gitu ya. Saya bilang ya bisnis itu ya seperti itu, kalau nggak untung nggak bagus ya buntung. Tapi bukan berarti semua orang berbisnis pasti berhasil. Kalau semua bisnis yang kita lakukan berhasil, semua orang akan berbisnis. Karena nggak ada gagalnya gitu ya. Tapi enggak. Dan saya pernah belajar ya dari seorang guru-guru yang ya sudah berhasil lah ya, saya belajar dari mereka. Dia bilang, keberhasilan itu cuma 1% loh Golpi. 99% itu gagal. Loh, ya itu mentalmu siap nggak untuk 1%? Besaran gagalnya dong. Iya. Itu. Artinya di situ saya cuma dikasih begitu, saya nggak dikasih arti yang jelas gitu ya. Setelah lama saya belajar ya. Apa sih sebenarnya? Oh, berarti aku diajarkan sama dia, kamu harus siap mental dengan satu. Jangan hanya keberhasilan itu kamu pikir, kamu gagal siap nggak? Itu yang ditanamkan ke saya. Dalam artinya ya, artinya, lah, berarti aku harus mencari yang 1% ini, mana yang satu itu? Itu yang ku cari, ya. Yang 99 pusing amat. Itu. Mana yang 1%? Itu yang ku cari. Biar kuat gitu. Karena kalau kita pikirkan nanti yang 99% berhasil, ternyata yang 1% itu yang membuat kita hancur. Ya kita bukan jalan-jalan ke Eropa, jalan-jalan di jalan. Iya. Artinya apa? Pusing sendiri, ya. Gila sendiri karena kegagalan tadi. Iya. Nah, itu saya belajar. Berarti. Nah sekarang saya nggak takut mau mau bangkrut, mau nggak pernah takut saya. Jadi saya nggak punya takut karena sudah berkali-kali saya itu. Ya. Ditipu tadi. Kata pepatah katanya kalau 1000 kali kamu jatuh, 1001 harus bangun. Yeah. Ya itu bener. Yeah. Karena kalau kita nggak bangun nggak pernah berhasil kan? Yeah. Sama kayak kita masuk ke jurang nih. Masuk ke jurang, kita nggak ada niat untuk naik ke atas, berarti mati dong di situ. Nggak ada keinginan kan? Harus bangun dong gitu. Itu maksudnya. Okay. Itu yang saya pelajari. Okay. Bentar Bang Ket. Ben, di format tadi filosofi sukses Abang kan sudah Abang ceritakan tadi kan. Dengan banyak proses membentuk Abang saat ini. Sampai Orines berdiri. Sekarang totalnya kalau boleh tahu sudah berapa siswa yang Abang berangkatkan? Kalau sekarang ya kita yang sedang di Jepang ya, yang sedang sedang melakukan kerjaannya ya. Iya. Beda yang udah pulang ya. Udah pulang kan ya pulang nggak usah dihitung gitu ya. Iya. Yang aktif berarti ini ya? Yang aktif lah, yang aktif di Jepang itu di atas 1.100 ya. 1.100. Masih aktif bekerja di Jepang. Kalau yang engineer itu karena kita kan nggak continue ya, karena engineer kan kita kirim udah dia bisa mencari. Kita kirim ya waktu itu sekitar 80-90 orang ya. Tapi yang ini ya masalah yang ini ya pemagangan ya di atas 1.100 lah sekitar. Dan yang ada sekarang di lembaga ini kan ada 160 orang ini ya. Ini udah proses ya, tapi belum terbang. Yang lagi saat ini proses belajar ada sekitar ratusan. 160 orang.
Berarti di LPK Orines yang saat ini yang sudah bangunan permanen Abang buat di Bekasi ya? Bekasi. Tepatnya di Tarumajaya. Tarumajaya ini ya. Mutiara Gading City. Berarti ini sudah Abang sediakan fasilitas buat ini juga asrama? Ya, mereka ada di sini kan belajar ya. Ruangan belajarnya, asrama, tempat praktek. Nah, itu kan ada, karena kebanyakan mereka ini konstruksi ya. Jadi badan itu harus benar-benar Fisik juga harus kuat. diolah. Jadi di situ ada gym ya di atas. Terus ya kita sediakan juga ada lapangan di situ, lapangan bola ya. Terus ada restock, push up, sit up. Terus bisa bulu tangkis juga ya semuanya. Jadi kan mereka itu nggak boleh keluar dari asrama. Jadi kasihan dong kalau kita kunci tapi nggak ada fasilitas, berontak kan. Jadi kayak penjara aja gitu kan, nggak kasihan. Jadi kita sediakan juga fasilitas mereka di situ. Kira-kira. Totalnya Bang, normalnya ya, proses belajar di LPK ini berapa lama sih Bang agar mereka siap untuk diberangkatkan? Jadi secara apanya ya, sambil mereka itu kita ajarin belajar pemantapan bahasanya, kan mereka kita urus surat-surat menyuratnya, sertifikat eligibility namanya ya, izin tinggal di Jepangnya itu sekitar 3 bulan lah itu proses suratnya ini dikerjain Jepang. Nah, ketika ini dikerjain Jepang kita mantapkan dulu dia, nanti biar siap dia nanti melakukan pekerjaannya, mulai dari bahasa, terus budaya. Ya mental juga kan kita coba tes marah-marahin dia gitu ya, kita buat masalah. Terus tekniknya kerja apa gitu. Contohnya kerjanya apa dia, konstruksi. Bagian apa gitu. Kita udah sediakan di sini. Jadi dia berangkat ke Jepang itu ya udah nggak kayak orang buta lah, apa gimana gitu loh. Kasihan juga kan kalau sampai dia karena nggak tahu sesuatu dimarah-marahin gitu ya. Jadi kan sudah tahu dia sudah pernah belajar di lembaga gitu. Jadi kita udah sediakan. Kenapa itu saya lakukan? Ya karena saya kan pernah mengalami itu gitu. Iya. Itu. Jadi harusnya mengerti dong ya, yang sudah pernah masa kita harus diem gitu ya. Harus kita lakukan itu. Itu kira-kira. Jadi siswa kita yang di sana ya mungkin 1.100 lah yang lagi proses di sana bekerja ya. Nanti beda lagi yang Topegino, beda yang dulu sekolah. Kalau sekolah sambil kerja udah kita stop dulu ya. Kalau yang engineer masih. Tiap bulannya itu berapa aja yang masukin untuk belajar di LPK ini? Yang belajar apa yang kita kirim? Yang belajar dulu nih Bang, proses belajar dulu kan tadi. Kalau proses belajar ini kan gini, ini kan sudah ada ordernya dia, sudah ada perusahaannya. Jadi mereka itu sudah, perusahaan di Jepang itu sudah meminta dan sudah lulus. Jadi mereka itu menitipkan ke kita, ajarinlah dia biar bisa terbang nanti gitu. Ini yang udah dapat perusahaan ya. Iya. Beda sama yang sekolah kita yang satu lagi, itu kan nol dia. Dia datang belajar dulu gitu. Iya. Biar nanti saya bisa ikut wawancara. Berbeda. Kalau yang ini kan sudah selesai dia prosesnya. Kalau yang di sini berarti ini sudah memang orang udah pilihan dan mau berangkat aja nih? Sudah pilihan, tinggal menunggu dokumen-dokumen izin keberangkatannya imigrasi Jepang. Berarti proses belajar tadi yang di daerah-daerah tadi lah, yang support-support tadi, bukan? Atau seperti apa? Betul, itu proses belajar untuk mengikuti wawancara aja sebenarnya. Ya, tapi segala sesuatunya untuk pemantapannya di sinilah digodok. Iya. Maksud tuh gini Bang, ada misalnya kayak aku beberapa teman misalnya relasi dan keluarga misalnya mau belajar di sini, itu tiap bulan ada nggak sih Bang? Maksudnya orang yang mendaftar meregistrasikan diri untuk mau berangkat untuk belajar, mau berangkat ke LPK Orines sini. Oh, bukan ke sini mereka datang. Oh, lalu kemana? Ke LPK kita yang satu lagi. Ada LPK kita di sana atau rekanan-rekanan kita seperti di Sumatera, di Tapanuli, Jawa Barat, di Jawa Tengah. Itulah tadi Abang bekerja sama dengan ada banyak yang di daerah tadi ya. Oh, itu. Oke. Jadi mereka kalau datang ke sini sudah beda siap kelasnya. Kenapa? Ini kan sudah punya perusahaan masing-masing. Iya. Nggak mungkin kita masukin ke sini. Dia harus ke sana dulu. Kita harus proses untuk wawancara dulu, dipilih dulu sama perusahaannya, baru boleh masuk sini. Oh, berarti yang ini berarti udah pasti berangkat yang di sini ya? Ini kalau kita bilang pasti kan Tuhan yang bilang pasti. Nah, dia di sini itu ya prosesnya sudah tinggal menunggu izin ya. Gitu. Iya. Itu saya kira seperti itu. Oh, gitu. Lalu gini Bang, aku agak spesifik pertanyaan. Boleh silakan. Hal-hal apa nih Bang, misalnya kebiasaan Abang lah, yang menjadi landasan kesuksesan seorang Bang Gulfi Sianturi? Kalau saya bilang saya sukses sih belum ya. Artinya merendah terus ya. Kan sedang hidup kan proses. Menurut saya hidup itu sama dengan
proses. Oke. Ya sukses itu sukses menurut saya ya. Beda kata Adi ya. Sukses itu ada Lambo, ada rumah, villa gitu ya. Saya enggak. Kalau dalam arti di saya sukses, berarti sedang melakukan, berjalan lah artinya. Bisa berjalan, itu sukses. Karena kalau udah stop berarti udah nggak jalan dong. Nggak sukses. Itu arti saya ya sukses ya. Jadi kalau Adi bilang saya sukses sekarang, saya pikir saya belum sukses. Saya sedang proses kan, ya itu. Artinya sukses Adi menurut saya karena saya punya sekolah, ya, atau Adi lihat apa yang ada di saya, itu sukses, enggak. Maunya saya, lihatlah saya, berjalan terus. Karena saya sedang berjalan, sedang melakukan proses, itu sukses. Ya, tapi kalau saya sudah berhenti, enggak lagi, udah nggak sukses, karena udah nggak bisa apa-apa gitu ya. Lalu hal-hal apa tuh Bang, kebiasaan-kebiasaan yang Abang lakukan sering? Misalnya Abang selalu bangun jam 4 pagi, menulis, membaca, atau seperti apa? Yang sehingga Abang continue, sustain, dan bisa konsisten. Saya orangnya yang langsung ya, bisa dibilang kalau bahasa-bahasa sini ya BTL gitu ya, bahasa tembak langsung. Saya gini, saya nggak, ya mungkin bagus sih membaca banyak ya. Saya lebih langsung to the point gitu loh. Mana masalahnya, seperti apa. Seperti itu. Jadi saya ini, gini, saya kan nggak, ya maaf ya, saya bilang, saya bukan dari sekolahan yang punya wawasan yang luas tentang komputer, tentang apa ya. Jadi saya nggak bisa apa-apa ya, langsung saya panggil aja orangnya. Yang pinter, sini kau, ajarin saya tentang komputer. Oh ini, ajarin saya tentang gimana sih manajemen. Langsung itu. Jadi saya lebih langsung action ya. Itu kebiasaan saya. Ya action dan nggak mau kalah. Maksudnya, masa nggak bisa sih saya? Kan lu bisa kan? Iya. Harusnya saya bisa dong gitu loh. Entah apa caranya, entah saya panggil orang, entah saya nyontek di mana gitu ya. Pokoknya dia bisa kok, kenapa enggak itu ya. Itu kebiasaan ya. Terus saya suka berbaur sama masyarakat lah ya. Jadi saya tuh nggak melihat siapa dia ya. Sukunya apa, agamanya apa, dari mana dia, seperti apa. Saya suka. Siapapun orangnya. Nggak perlu ada batasan buat saya. Itu yang kebiasaan-kebiasaan yang saya lakukan. Justru Abang melakukan kebiasaan di luar dari manusia normal yang biasa mempelajari secara teori baru praktek. Kalau Abang door to door ketemu orang harus mempelajari pengalaman-pengalaman hidup tadi ya Bang ya. Benar. Itu yang saya lakukan ya. Bagaimana saya harus menemui suatu pejabat gitu ya. Kalau secara teorinya ya kamu harus lewat ini dulu, harus begini ya. Enggak seperti itu. Ya saya tahu etika, saya tahu norma, cuman ya, kalau semuanya harus diatur dengan sesuatu yang ini ya kelamaan gitu ya. Itu. Jadi saya autodidak dan harus langsung gitu. To the point. Action, nggak perlu terlalu banyak ini nanti. Ngawang-ngawang malah nggak jadi ya, Bang. Terlalu memikirkan sesuatu, mengkonsep tapi nggak jalan ya. Sama, jadi bangunan ini semua saya yang konsep ini. Saya suka bangunan. Ya. Jadi kadang-kadang tukang-tukang saya itu dia bingung. Kok apa semua sih diurusin gitu. Mulai dari bangunannya, listriknya, semua diurusin gitu. Artinya sekarang mana gambarnya gitu loh. Ya kan saya bukan arsitek yang harus menggambar ya. Saya lah gambarnya gitu. Lakukan aja seperti yang saya bilang gitu. Makanya ini nggak punya gambar ini. Gitu. Semuanya mulai dari rumah saya, semua yang ada itu. Seperti itu. Action. Nah, tadi kan itu buktinya. Ya harus action gitu loh. Karena akan kita temukan nanti di situ. Oh ternyata yang kamu pasang miring, salah. Dan saya juga kalau salah ya nggak takut maaf ya. Artinya ya nggak apa-apa lah. Artinya robah aja begitu. Ini seperti itu. Yang saya lakukan. Saat ini sendiri, Bang Golfi, apakah masih ada mimpi mimpi di luar dari membangun sekolah yang lagi ingin Abang capai lagi kah? Masih banyak. Masih banyak ya? Ya, artinya ya buat orang banyak, masih banyak lah yang harus saya lakukan gitu ya. Selama saya masih bisa punya tenaga, bisa berpikir, masih banyak. Masih banyak impian saya ya. Gitu ya. Mungkin impian dalam itu waktu dekat? Ya sekarang kita proses juga ya. Nah, itu mungkin nggak bisa kita publis dulu, ya kan? Ada apa di situ gitu ya. Yang dalam waktu dekat ya disampaikan ini harus saya lebih banyak lagi ya. Ya ada lain bisnis yang lain ya. Ya, yang baru. Mungkin seperti itu. Mungkin terakhir Bang Golfi, adakah pesan nasihat khususnya kepada generasi muda
atau masyarakat pada umumnya yang saat ini sedang mencari jati diri ya, dari Bang Golfi mungkin bisa menyampaikan pesan dan nasihat. Ya, sekarang ya pada yang muda ya, artinya ya memang dunia ini sudah gampang kita gapai ya. Nggak seperti zaman saya, ya, internet tidak ada ya. Jadi kita kalau untuk belajar positif, mungkin lebih cepat ya. Bisa kita gapai, gimana sih Amerika? Ya. Gimana sih Eropa? Asia gitu ya. Artinya, penting di situ, gak usah merasa takut gagal gitu loh. Kalau kita udah mikirkan takut gagal, ya berarti otak kanan kita sudah kesana dia, nggak akan mau lagi gitu loh. Jadi jangan pernah takut salah, itu aja. Ya semua orang ya pengen sukses kan? Iya. Siap nggak dia untuk gagal kan gitu ya? Makanya jangan pernah takut salah. Ini pepatah ini saya dapatkan dari Jepang ya, itu orang yang nggak takut salah itulah yang duluan sukses. Apa tuh bahasa Jepangnya, Bang? Orang agak sedikit krusial lah ini ya. Krusial ya. Itu. Tapi maknanya dalam tadi ya? Maknanya itu ya. Jadi, oh iya benar juga ya. Berarti kalau dia nggak takut salah, berarti mau mencoba. Ketika dia mau mencoba, salah, coba lagi, salah, coba lagi, masa nggak berhasil sih? Itulah yang saya lakukan dalam hidup saya. Jadi tadi kan mulai saya ditipu, gagal, kesalahan saya sendiri. Kan saya nggak takut saya salah. Ya harusnya ngulang lagi gitu dong. Nah itu. Jadi kepada anak-anak muda ini, ya, jangan kamu bermimpi tiba-tiba di depan mata ada Mercy, di depan mata ada rumah mewah. Tidak. Kalau kamu tidak berjuang kepada dirimu sendiri, ya, dengan satu poin, jangan takut salah, jangan takut gagal. Di depan mata ada golnya itu. Itu yang mau saya sampaikan. Iya. Oke.